Wedding adat tuh jangan salah loh. Itu uangnya nggak main-main itu, banyak juga keluarnya. Lo pernah ke pesta pernikahan yang mewah? Sekali. Gue pernah sekali, tiba-tiba bintang tamunya Ceritain Westlife. Wow. Westlife, gue bilang, hah? Karena pesta akan berlalu, kegantengan akan berlalu, kecantikan akan berlalu. Karena kita akan hidup dengan karakter dan watak pasangan kita kan. Oke. Gengsi, nikah itu murah, gengsi itu mahal. Wow, itu yang Dari sering dulu terjadi ya. kayaknya. Hah? Yang sering terjadi ya. Ini ada cerita yang menarik nih yang baru belakangan ini. Bacain Ed. Baru-baru ini salah satu influencer membagikan pengalaman pernikahan mewah, menghabiskan miliaran yang mereka sendiri menyesal. Gila. Mereka melakukan pre-wedding hingga 3 kali. Undangan hingga 1.000 orang lebih dan digelar di hotel bintang 5. Padahal 80% tamu yang datang mereka sama sekali nggak kenal gitu. Dan mereka menyadari waktu itu mereka hanya fokus ke acara berjalan lancar ketimbang keluarga dan teman-teman dekat. Menyiapkan pernikahan pun menghabiskan 1 tahun, menguras energi, pikiran dan waktu. Gila. Dan mereka berpendapat bahwa jangan gara-gara gengsi nyusahin diri sendiri. Ini ngalahin hukum Isaac Newton nih. Hukum Isaac tangis. Nah menurut lo gimana? Penting pernikahan intimate yang lagi tren di anak muda sekarang ketimbang pernikahan yang megah dan mewah? Kalau Gimana? I'll go both ways. Okay. Jadi kalau emang lo punya dananya, lo mau lo punya segala fasilitas silahkan. Tapi for me, gue lebih seneng wedding yang intimate. Just like my wedding. Yeah. Cuman 120 undangan, yang datang 109 orang yang datang. Semua dress code-nya celana pendek, pakai jas. Yeah. Dan itu intimate karena cuman teman-teman deket. And me and my wife gathered together with all the guests. Kita makan bareng segala macam. Dan dananya juga nggak terlalu besar. Yeah. Gitu, nggak sampai wow gitu, nggak. Tapi semuanya tergantung ya. Misalnya kayak lo bilang kan tergantung kalau mereka punya dananya gitu. Pertama juga tergantung juga kadang-kadang orang tuanya buat relasi bisnis. Mereka mau undang, bikin acara besar. Tapi sebenarnya yang bisa nego sama orang tuanya boleh bikin acara besar karena gue sering banget datang acara besar, tapi ada juga acara intimate-nya dia sama teman-temannya, misalnya di Intimate Bali. atau intimidate? Intimidasi. Kok tau lo jadi gitu sih? Ya ada batuk dikit. Oh, batuk jadi dikit, gitu ya. ketawa. Jadi gue ketawa sambil batuk. Perlu ya dijelasin. Nah kayak gitu. Jadi boleh acara besar, tapi juga mereka juga sama teman-temannya punya acara yang intimate wedding gitu. Oke. Tetapi gue nggak setuju kalau mereka memaksakan gitu. Ya. Cuman buat status, buat bikin acara, apalagi tadi ya cerita influencer 80% undangannya juga nggak kenal kayak gitu. Iya, dan end up-nya mereka nyesel lagi. Iya, bahkan bikin pre-weddingnya sampai 3 kali gitu. Gila. Itu kan sesuatu yang memaksakan gitu ya. Gue dulu sama wedding organizer gue disuruh dari handphone pre-wednya. Dan keren dipajang di tempat wedding kita, keren ternyata jadinya. Maksudnya dari handphone gimana? Dari handphone, foto dari handphone. Foto. Candid konsepnya. Jadi foto kita berdua candid dibuat sama teman-teman kita gitu, dikirim ke wedding organizer-nya. It's interesting. Iya, kreatif banget. Pas jadi kita pun sampai wow gitu, keren banget gitu loh. Dan it cost nothing. Jadi teman-teman lo yang foto-fotoin gitu, foto-fotoin kita bilangin, nanti mereka yang tolong ngedit lagi waktu sendiri. kita lagi makan, tolong kalian foto-fotoin. Gila keren tuh. Tolong Gua kita belum lagi jalan di mall, kalian fotoin. Tolong kita mau masuk mobil, kalian fotoin. Dan semua cuma pakai handphone aja. Cuman pakai handphone. Wow. Cuman pakai handphone, dan kita lihat lah banyak content creator sekarang juga Iya. hanya menggunakan handphone kan. Iya. Banyak director video klip hanya menggunakan handphone. Betul. Iya. Nggak pakai kamera yang gila lagi segala macam gitu. Dengan handphone itu bisa dengan kualitas yang sama dengan kamera-kamera DSLR profesional. Ya, exactly. Jadi wedding gue tuh waktu itu nggak ada obat batuk, tapi itu tapi gitu, jadi very intimate banget gitu loh, very intimate. Dan ya gue kagetnya sama konsep pre-wednya aja.
kaget gitu loh, sampai kita bawa pulang. Iya. Bawa pulang pajang di rumah gitu loh. Pernah lihat nggak sih? Ada di atas TV di Tahu. Nggak pernah ke rumah sih lo, heran gue kan. Nggak pernah ya dia cara-cara. Nggak pernah. Belum pernah. Tapi kan ada banyak juga tuntutan dari orang tua. Iya, itu kan old school way ya. Kalau orang tua kita emang di atas milenial, emang old school wedding kan kayak gitu kan, 1.000 undangan di ballroom hotel, ya kan? Itu Enggak lah, sampai sekarang juga masih ada yang seperti itu. Iya, iya, Kan iya. Maksudnya generasi itu kan bisnis segala semua. ya, itu yang kita lihat semenjak kita lahir kan kayak gitu. ah. Generasinya orang tua kita kayak begitu gitu loh. Bahkan mereka menganjurkan wedding kita juga seperti itu kan waktu itu. Kayak gitu. Jadi ya I'll go both ways. Kalau emang punya uangnya ya silahkan aja. Kalau seperti gitu. itu gue bilang kita sebagai anak harus nego sama orang tuanya. Karena kalau lagi acara-acara besar ya 2.000, 3.000 atau yang bisa sampai 10.000 gitu kan itu sebenarnya relasi orang tuanya aja kan. Tapi teman-temannya itu nggak punya acara khusus lah. Nah kalau orang tuanya punya ya dia bisa minta bahwa ini anaknya juga mau bikin acara juga yang intimate gitu. Iya, iya. Yang Gua cuma mungkin 100-200 orang. ya, gue lebih memilih uangnya tuh mendingan ditabung buat honeymoon misalnya, kayak Eropa misalnya. Itu kan masuk banget gitu loh, dibanding dipakai buat pestanya. Ya. Atau beli rumah misalnya, DP rumah baru, atau mobil lah, atau dan lain sebagainya, dibanding buat pesta doang gitu loh. Gue setuju banget. Jadi gue sih walaupun both ways, tapi gue lebih ke intimate wedding yang siapin minuman dan obat batuk. Jadi setiap kali orang datang dia kasih obat batuk. Kasih obat batuk. Gitu. Pada teler semua dong. Gitu. Replika. Kalau tuntutan adat, Hah? beberapa adat kan gitu kan harus meriah gitu loh. Kayak yang tadi Ed bilang, maksudnya kalau kita bisa nego sama orang tua, itu mungkin bisa ketemuin solusi yang terbaik gitu. Tapi kalau emang nggak bisa harus adat dan lain sebagainya, gue juga nggak nolak gitu. Iya, itu kan culture tradisi. Itu kan culture gitu loh. Karena gue juga, istri gue kan orang Sulawesi Utara. Ada juga untuk nama acaranya apa sih? Kayak tebus gereja kalau nggak salah nama acaranya. Dan itu akhirnya kita nggak buat. Karena rencana kita membuat tahun 2020 tiba-tiba pandemi. Jadi nggak jadi. Sebenarnya udah dipersiapkan gitu loh. Iya, tebus gereja nama acaranya, exactly. Dan itu akhirnya nggak jadi. Nah, yang mungkin yang Daryl maksud ini kadang-kadang yang prihatin bahwa acara-acara gitu kan membutuhkan cost yang tinggi ya, gitu. Tapi secara tradisi juga memang mengharuskan juga. Nah itu gue juga sebenarnya nggak tahu tuh gimana mereka bisa mengumpulkan dananya tuh. Iya. Gitu. Yang lucu tuh yang ini kan soal pernikahan ya. Ada yang soal pemakaman. Ada tuh adat Indonesia yang kalau pemakaman tuh mereka bisa habis duit 1 M. Yeah. Wow. Hanya untuk beli ini dan beli itu, mempersiapkan itu, ya kan? Dan fun fact-nya sama teman-temanku adik kelasku di SMA, dia dan bapaknya sepakat ketika kakeknya itu meninggal, papanya dan anaknya ini sepakat tuh nggak mau lanjutin karena apa? Mereka nilai ya uang 1 M buat Iya dong, betul. Dan dia tuh kuliah itu lebih matters. Iya. Ada dibuang-buang gitu untuk acara event-event doang nah. Iya. Udah ada itu loh. Iya, tapi Satu sisi melawan tapi ada beberapa keluarga yang pengen melangsungkan adat sebagai warisan kan. Kayak di Toraja misalnya, kayak di Bali misalnya. Itu agak susah mungkin ya untuk orang-orang anak-anak muda di sana gitu loh. Nggak mewah sih, nggak di ballroom sih. Nggak Kayak di Kupang juga kan sama. Iya, wedding adat tuh jangan salah loh. Itu uangnya nggak main-main itu, banyak juga keluarnya. Gitu satu babi aja tuh udah berapa gitu loh. Dan mereka seringkali nih untuk Sulawesi Utara ya, pesta dilihat mewah itu kalau ada babi gulingnya tuh ada berapa? Soalnya ada datang gitu tiba-tiba ada 20 babi utuh gitu, babi guling gitu. Wah, ini berduit mahal nih. tuh. Gitu. Itu Mahal. mahal itu. Gitu. Babi yang gede-gede loh ya, bukan yang baby pork, bukan. Yang gede-gede gitu loh. Itu 1 jutaan kurang Lebih. Hmm. Lebih mahal itu. 100 juta. Nggak sampai juga. Nggak sampai, antara 1 sampai 50 juta lah. Babi-babi besar gitu.
Kok beda banget antara 1 sampai 50 juta? Iya Maksudnya kan, range-nya. Iya kan ada yang mungkin berat badannya mungkin ada yang lebih ringan, ada yang gede banget gitu loh. Kayak begitu. Ya, Jadi itu mahal juga ya. jadi ukuran banget. Lo pernah ke pesta pernikahan yang mewah? Yang menurut Sekali. Gue pernah sekali tiba-tiba bintang tamunya Ceritain Westlife. Wow. Westlife gue bilang, hah? Westlife beneran atau Westlife Westlife lookalike? beneran, bukan kayak Jiplak Beatles, bukan. Oke. Westlife beneran depan mata gue. What Westlife gitu? Gue kaget sih itu. Di Jakarta. Bukan di Surabaya. Wow. Di Surabaya. Lo datang juga tuh Gue acara itu? gue datang. I think Tapi lo sebelum datang ke Surabaya itu tahu Westlife nggak tahu, surprise? nggak tahu. Karena gue emang kenal sama mempelainya, kenal sama orang tuanya, kenal sama keluarganya lah gitu. Tapi gue nggak nyangka sampai wow gitu loh. Jadi waktu gue datang, terus Ada bintang-bintang tamu lainnya lagi nggak gitu? ada Kayak yang nggak ada artis-artis obat batuk kayaknya. Wih, berarti kurang kaya dia, kurang kaya dia, Kurang mewah, kurang gitu. mewah. Nggak ada obat batuk. Karena orang-orang yang mewah sekarang ini mendiamkan obat batuk. Iya. Apalagi zaman-zaman sekarang gitu. Itu kayaknya itu sih di Surabaya itu kayaknya cuman itu. Yang worst juga pernah. Worst wedding I ever attend itu wedding organizer yang cabut. Hah? Iya, kasihan sih itu, kasihan. Gue nggak tahu ada masalah apa, tapi jadi kacau. Jadi mempelainya juga nggak enjoy. I think that was the worst. The worst. Gua pernah, ya itu yang gue bilang, orang tuanya dua-duanya kaya. Nah mereka pengen bikin acara besar juga. Itu di Jawa Timur juga. Tapi sebelum bikin acara yang besar, yang dihadiri sekitar 2.000-3.000 orang gitu, dia bikin di Amerika. Khusus cuman 100 orang gitu. Tapi biaya dibuat di Amerikanya aja itu 90 miliar. Wow. Di Amerikanya. Kenapa? Kita dibookingin satu pesawat. Jadi gua, istri gua itu pergi ke sana. Nah di sana acaranya 7 hari gitu. Kita dapat tempat penginapan masing-masing. Kita nginepnya di Pebble Beach. Pebble Beach itu buat tempat main golf itu salah satu yang termewah di Amerika. Jadi PGA Golf Turnamen tuh salah satu suka pakai di Pebble Beach. Untuk sewa rumahnya aja. Jadi rumah itu kita tinggal, mereka sewa banyak rumah. Jadi satu rumah itu tinggal sekitar 6 sampai 8 orang. Rumah besar, belakangnya ada kanguru segala. Itu sewanya a week itu 200.000 US dollar gitu. Gila. A week. Tamunya 90. Tamunya hampir 100. Gila. Gitu. Gua Kalian aja tuh satu rumah itu cuma 6 orang yang tinggal di situ gitu. That's for 7 days. Tetapi itu teman-teman semua. Jadi 100 orang itu seru banget. Setiap hari itu punya acara listnya dari breakfast, lunch, dinner, breakfast, lunch, dinner itu luar biasa banget. Dan pada waktu wedding puncaknya itu memang dengan salah satu yang desainer bunga itu yang pakai buat pesta pernikahannya Mariah Carey segala semua. Gitu. Dia one of the best gitu di sana. Tapi yang luar biasa lagi waktu dia bikin di Jawa Timur sini gitu. Oh, dia bikin juga di Indonesia. Ya, di rumahnya. Rumahnya itu rumah tuh seperti kayak istana gitu. Untuk mempersiapkan itu 3 bulan mempersiapkan buat tim bunganya untuk ngedekor. Jadi mereka punya sampai warehouse, 3 warehouse yang full AC untuk mempersiapkan bunga. Dan mereka datengin sekitar 90 desainer bunga dari seluruh dunia gitu untuk kerja di situ. Gila. And I think until now that was one of the best wedding ever, bener. Itu amazing banget. Kayak gitu kan. Kalau dananya ada ya nggak apa-apa. It's Dan okay. yang menarik itu, jadi yang waktu di Amerika khusus buat teman-teman dekat, yang di sini dari relasi dari kedua orang tuanya gitu. Oke. Tapi tetap dibikin sedemikian rupa, tetap intimate juga gitu walaupun besar gitu. Oke. Wow, gila sih. Iya. Dan itu benar-benar dilarang wartawan datang semua, dari itu nggak boleh liput. Jadi memang old money, benar-benar orang kaya tapi nggak terlalu terdengar gitu. They keep it very low key, yeah. low profile. And that's so amazing gitu. Iya. Kalau dari kalian ada ini nggak pengalaman ke pernikahan, mungkin nggak mewah, tapi apa sampai di hati itu berkesan banget loh, tempel banget ini terus. Wedding gue lah.
Nggak selain wedding sendiri ya. Wedding gue sampai nggak ada yang mau pulang teman-teman. Nggak ada yang mau pulang. Sampai orang-orang hotel restoran itu udah sampai mereka udah selesai kerja sebenarnya. Udah selesai kerja tapi teman-teman tetap mau ngumpul ya karena itu by the beach ya. Iya. Jadi ya udah gitu, terusin aja gitu loh. Terusin aja. Toh ada restoran di hotel yang 24 hours kan. Seperti itu gitu loh. Jadi kalau aku ini punya pengalaman 3. My wedding waktu April 97, wedding yang baru aku ceritain, sama wedding my daughter yang barusan tahun ini di Bali. Di Bali. Kalau my wedding itu di tahun 97 itu WO-nya ya aku sendiri yang jadi WO-nya. Kok bisa? Iya, aku yang mempersiapkan semua. Jadi nggak bener-bener totally nggak ada wedding organizer. Tetapi kakak dari my wife, kakak Levi, itu kan dia GM-nya di Shangri-La Hotel. Jadi dia punya vendor-vendor yang dia kenal. Jadi gue yang rencanain semua weddingnya semua. Jadi pakai the best cake waktu itu. Terus kemudian waktu tahun 97 itu belum ada orang yang pakai banyak TV dan semacam kayak LED. Gue udah pakai 24 big screen TV gitu. Terus kemudian saat itu gue juga pakai namanya si Suryanto. Suryanto itu one of the best untuk wedding decoration. Dan itu jadi satu ballroom Shangri-La Hotel itu benar-benar ditutup tuh temboknya semua sampai atasnya semua ditutup dan dirubah itu jadi kayak Disneyland kayak gitu. Dan gue pakai lampunya itu pakai dari Raja Wali Mata Elang yang sampai sekarang ada. Jadi itu dibikin semuanya dari masuk sampai ke tempat pelaminan itu lampu itu bisa jalan ngikutin. Terus ada untuk snow. Jadi waktu kita masuk snownya jalan turun snow sambil lampunya ngikutin. Terus gue nggak pakai pagar ayu tapi pagar bagus. 24 bodybuilder. Semua pakai jas tuxedo. Yang paling depan itu Aderai. Sama waktu itu Mr. Australia. Juara Mr. Australia. Itu 2. Sama semua bodybuilder gitu. Jadi 24 bodybuilder. Wow. Jadi it's amazing banget gitu. Gue inget banget. Terus juga untuk tim fotografi semua. Terus gue pakai Nathan Yakur. Dia waktu itu tahun itu baru pulang juara untuk choir di New York. Mewakili Indonesia. Jadi ada 50 orang Nathan Yakur itu nyanyi ngiringi kita waktu kita dance di tengah gitu. Jadi itu konsepnya dari masuk sampai selesai itu kayak nggak ada kayak blank spotnya atau kayak low key-nya atau orang kayak bosen gitu. Bener-bener gue atur. Jadi bayangin acara jam 7, jam 6 itu gue masih pakai celana pendek di bawah di ballroom Shangri-La Hotel. Gue wedding pakai celana pendek. Bukan weddingnya guanya. Guanya situ pakai celana pendek karena ngecek semuanya gitu. And that's terus waktu acaranya berlangsung kan nggak ada WO gimana tuh? Nggak ada. Lo ngatur-ngatur gitu. Jadi gue punya anti itu Bu Resita Supit gitu yang sekarang udah meninggal dunia. Jadi gue kasih tahu semua. Gitu, dia sama dia yang jadi floor director. Iya, dia bantu semuanya. Nah, gitu. Ya The itu ada orang ternyata. Dan dia kan memang pakarnya. Kalau kita tahu. Gue juga waktu wedding, gue merubah lagu wedding waktu mempelai masuk. Biasanya kan gue pakai lagu ini. Gak bisa. Lagu Star Wars. Lagu Star Wars. Wow. Jadi lo turun di atas gitu. Pengennya begitu tadinya. Cuman kan ini lagu ini gitu. diputer di filmnya waktu mereka baru pulang perang kan. Iya. Pulang disambut. Wow gitu disambut. Wah jadi itu pas banget. Gue lihat tuh foto lo pakai celana pendek kan. Pakai celana pendek waktu masuk. Jadi orang tepuk tangan kan. Kayak kita baru pulang perang. Wow gila gitu. Emang kayak gitu-gitu sesuatu yang luar biasa lah. Iya. Kayaknya wedding kita seru ya kayaknya. Iya. Dan itu nurun ke anak gua yang barusan tahun ini. Jadi dia sama calon suaminya waktu itu ya mereka berdua lah yang jadi WO-nya. Gitu. Ya jadi ya we can go both ways ya. Iya. Maksudnya kalau emang punya dananya silahkan, tapi yang intimate tuh juga enak kok. Iya. Juga bisa dikemas dengan kayak tadi pre-wed yang gue tuh.
Dari foto-foto handphone aja bisa jadi keren banget waktu di venue. Gitu. Dan untungnya gue walaupun acara gede gitu, kan gue yang biaya sendiri gitu. Jadi gue bisa yang nentuin teman-teman yang datang. Ya betul. Kalau orang tua punya uang kan susah. Jadi Betul, berarti betul. relasinya orang tua semua. Ya kita yang nentuin lah tamu siapa yang boleh datang kan, boleh masuk ke dalam kan. Iya. Itu juga ada security-nya dan lain. iya. Kita bisa nentuin. Nah kalau kau pesan buat anak-anak muda sekarang itu yang mau nikah gimana? Pesan gue sih cuman ini ya, cuman apa? Ya you go both ways. You apa? Lo yang paling tahu dana lo berapa, budget lo berapa. Nggak usah berlebihan. Ya. Yang penting intimate, itu yang paling penting kan. Kalau emang punya dana lebih ya silahkan bikin yang wah gitu. Tapi yang lebih penting lagi lebih mempersiapkan pasangannya ya, maksudnya Nah lebih itu kan. itu pamungkasnya kayaknya. Iya. Lebih Di luar penting daripada pesta mempersiapkan semua. journey-nya, perjalanan berumah tangga bersama itu paling penting. Karena pesta akan berlalu, Iya. kegantengan akan berlalu, iya. kecantikan akan berlalu. Karena kita akan hidup dengan karakter dan watak pasangan kita kan. Itu Nah yang itu paling penting. gimana mempersiapkannya menurut lo? Gue rasa itu hal yang mewah dalam tanda kutip ya, yang harus paling dipersiapkan. Mungkin Apakah harus punya mentor, punya Ya. konselor? ya mungkin mulai dari situ dulu. Ya. Punya mentor yang men-share pengalaman mereka dalam berumah tangga. Mungkin yang gagal, Ya. mungkin yang succeed dalam berumah tangga. Cari tahu informasi seperti itu. Karena gue percaya setiap rumah tangga itu like the sea of love. Lautan kasih sayang. Oke, bukan akuarium ya. Bukan akuarium. Akuarium disetel-setel Iya, semuanya. Tapi yang namanya lautan itu kan bisa terjadi macam-macam. Ada badai lah, ada calmness Iya. lah, ada segala macam ada di situ. Natural disaster. Ya, ada Will segala happen macam di anytime situ. gitu. Ya, bisa terjadi apa Iya, aja iya, di iya, situ. iya. Jadi tergantung setiap rumah tangga buat gue punya cerita masing-masing. Jadi nggak ada yang bisa seorang mentor manapun, seorang konselor secanggih manapun nggak bisa mendikte keluarganya dia harus sama dengan keluarga baru. Gue nggak percaya banget kayak begitu. Itu kan kalau aquarium of love. Itu jadi aquarium of love akhirnya. Cuman ditembel-tembel doang gitu. Ajarkan mereka untuk ajarkan anak-anak muda hari ini kalau mau menikah ya lo mesti siap dengan karakter, dengan watak yang aslinya nanti akan muncul waktu di pernikahan. Di pacaran belum. Ya, ya. Ya tapi saya udah tinggal bareng segala macam. Belum tentu juga. Bisa beda ya. Bisa beda. It's a different game. Gitu loh. Itu beda banget gitu loh. Jadi ya persiapkan pesta silahkan, tapi yang paling penting adalah mempersiapkan karakter. Ya. Yang di facial tuh karakter, bukan muka doang gitu loh. Ini mesti di karakter kita diperbaiki, menerima apalagi. Iya. Accept kelemahan pasangan kita misalnya. Jangan mengharapkan semuanya rosy, semuanya berbunga-berbunga terus. No. 3 bulan pertama yes mungkin. Iya. Tapi after that, Ya itu kan honeymoon stage-nya aja. ya it's the sea of love. Jadi kalau untuk pestanya ya dilihat kemampuannya ya. Dan jangan pernah memaksakan dan akhirnya jadi setelah menikah hutang piutang di mana-mana. Nih konseling gratis loh nih buat semua nih. Hah? Buat kalian nih konseling gratis nih. Oh iya, yang belum pada menikah semua ya. Nanti yang mau menikah di Ambon gimana tuh? Hah? Di belakang. Oke, buat kalian yang mau support podcast kita, bisa langsung nyawer lewat Saweria yang ada di bawah ini. Dan untuk kalau ada yang mau bertanya dan bisa tulis di kolom komen atau DM ke Instagram di mana, J? housetops.kreasi. Dan untuk pertanyaan yang dipilih oleh tim bisa kita jawab di video, karena itu feel free untuk tanya apa aja kepada kita. Alright, and time for Food testing. Yeah baby. Sangaria Ramu Bottle Grape. hari ini kita drink testing. Drink testing nih, bukan food testing. Coba apa? Coba jelasin. Ada sodanya ya? Iya. Apa itu, Cak? Jadi ini minuman produk dari Jepang. Sebenarnya ini versi yang lebih mudah untuk dikonsumsi. Jadi sebenarnya hasilnya itu tuh ramunya itu botolnya kayak yang di gambar itu. Oke, ini. Gambarnya jadi kayak botol beling. Terus atasnya itu di apa? Kasih di dot. mulut botolnya itu Oke. ada kayak kelereng gitu yang nyumbar.
Jadi harus bukanya nurunin itu kelereng. Wih, repot banget. Iya. Mesti diginiin dong berarti. Enggak, jadi kayak harus ditekan gitu. Oh. Gitu. Kayak bir kan dulu kan ada yang dikasih jeruk kan, mesti diginiin. Biar jeruknya masuk gitu. Enggak, tapi ini enggak di bawah, ada di atasnya gitu loh. Oke. Let's try this. Oke. Ini yang rasa Grape. ya. Ya. Ini beli mana? Beli di supermarket. Supermarket. Di papaya. Oh. Banyak produk-produk Jepang situ ya. Wih, enak seger. Apa namanya? Rasa grape. Hah? Ya kan emang rasa. Sama soda. Iya kan? Fresh. Iya, sangat fresh. Koji lagi batuk aja rasanya enak nih. Walaupun nambah batuk ntar. Tapi manis gak? Manis. Manis. Nggak over tapi. Enggak. Nggak over. Oke. Like it. Oke nih. Rasanya kayak apa? Kita belum pernah coba soalnya yang di sini. Yang nonton juga belum. Buat gua rasanya malah kayak leci ya. Bukan kayak grape. Iya kan? Ada Tuh. mirip. Iya, betul. Iya. Bukan kayak grape rasanya. Smellnya smell grape, tapi Iya. rasanya rasa leci. Eci sama soda. Seperti itu. Semua sampai aftertaste-nya leci. Salah masukin resep kayaknya. Iya. Tapi itu soda ya berarti ya? Apa? Iya. Minuman soda berarti. Minuman soda. Dari dibuka aja udah tes gitu, udah soda. Tapi rasa sih enak. Enak. Ya nggak terlalu manis. Sodanya juga pas gitu. Kalau sama brand sebelah, Waduh. soda-soda yang sebelah itu yang rame kan? Yang apa? Yang udah terkenal dari dulu, yang ada di mana-mana. Oh, itu terlalu keras ya. Yang merah. Ini Terlalu dong. keras. Ini lebih enak ini. Ini lebih light, Iya. enak. Iya. Packaging wise Keren. bagus, cuman we don't understand the language. Tapi jadi lebih kelihatan legit aja. Iya. Kalau nggak salah satu botol gitu harganya 25.000. Oh, Oh, quite mahal dong. expensive. Ya, Pantesan Ini enak. karena import. import, pasti import ini. Tapi oke banget sih. Tapi oke banget. From me 8 dari 10. 92. 92. Ya untuk minuman kayak gini ya. Untuk minuman gila 9,2. Iya, 9,2. 92. Nice, but Karena it's not my kind, tapi bisa sampai enak begini luar biasa berarti. kalau ini rasa grape beneran mungkin 10 dari gue. Cuman karena rasanya dibilangnya grape rasa leci, no, Wah, 8 aja. gua skip Oh, deh. ini Kalau permen saat gua gue kecil nih. Nggak sanggup deh. Oh ya? Ini permen zaman gue SD. Kreon ya. Ya ampun, gambarnya masih sama loh. Joki kuda. Oh my goodness. Ini kemarin kita tiba-tiba ketemu di salah satu supermarket. Literally kemarin. Iya, beneran kemarin. Emang benar Putih gitu, sama kan seperti putih. Putih terus ada kacangnya. Gila nih permen gue masih kecil. Kemarin kan kita satu mall ya. Iya. Hah? Kan Kemarin kita ketemu ketemu. ya. Oh iya ya. Lupa ya? Di Jakarta Coret ya? Iya. Oh iya. Awas. Jangan masuk. Tahu kan suka gitu sih Tesi kan? Jelas sih. Sri Mulat. Ke mata biasanya. Taste the same. Gila. Gak berubah rasanya. Gak berubah, hebat nih. Permen dari zaman kapan? Zaman gue SD. Itu berapa puluh tahun yang lalu tuh? Berapa ya? 10. 13 tahun yang lalu. Gila. Kak Ed udah pernah coba nggak tapi sebelumnya? Ini. Pasti dong. Ini banyak dulu di Menteng lagi. Zaman gue SD lo SMP berarti. Iya, aku kan jarang jajan-jajan dulu waktu kecil. Masa Nggak sih? boleh. Nggak boleh Steril jajan. ya? Oma opa mana kasih jajan-jajan. Bidip-bidip. Bawa makanan sendiri segala. Enggak sampai, maksudnya enggak pernah makan ini. Nggak. Beneran. Beneran? Sugus dulu makan nggak? Sugus. Makan. Ya, Sekali. ini teman-temannya Sugus. Iya, sekali-sekali. Sugus yang ngetop aja yang Tapi viral. gua nggak- Ini nggak terlalu viral, cuman selalu ada.
Sama persis. Sama persis loh, rasanya gila. Harganya berapa itu harganya? 12.000. Isi Tapi 2, rasanya 3, sih 4, enak 5. ya, nggak terlalu manis ya. Hah? Rasanya enak, nggak terlalu manis. Gila nih, bring back memory banget nih. Gila. Thank you. Nasi ada aja ya. Berapa rate-nya? 10. Itu kan ada memorinya. Ya. Enggak, karena begini. Kenapa 10? Karena konsisten. Gila loh, dari gue SD 10 tahun lalu sampai sekarang 10 tahun lalu. Mimpi kali. Hebat. Ya. Karena makanan kalau bisa konsisten tuh amazing buat gue. Iya. Ya, rare. Iya. Grace. Apa? Grace. Kan amazing grace. You kan bilang amazing. Iya, Grace. iya. Dia rare. Ya. Amazing grace. Ya. Oke, kakek. Iya. 9,1 Tante Uje. Oke Oma Ed. Udah gitu. Jadi ketawa sambil batuk jadi satu. 10 and 9,1. Zia.